Tidak ada watermarks-nya. Padahal lulus tahun 1985 juga. Ini kan harusnya. Makanya ini akan kita jadikan bukti ya. Terseret nama Jokowi dan Iriana. Ada mahakam apanya itu? Kapalnya itu atau nama perusahaan? Ya Pak Prabowo walaupun teman atau apa ya harus diusut Pak. Nggak boleh lah keluarga Jokowi nggak boleh diusut kayak gitu. Enak kali. Kalau orang yang mengaku lulusan, ada seseorang mengaku lulusan Fakultas Kehutanan, tapi nggak sayang sama hutan, malah jadi tambang, itu pertanyaan. Ya kita tetap menyuarakan ini bukan atas dasar kebencian ya, jauh sekali itu. Ya atas dasar supaya benar tidaknya ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi yang masih belum tuntas, sehingga kita ya karena Pak Jokowi ini kan adalah warga negara spesial ya kan, presiden 2 periode harusnya kan negarawan ya, selesaikanlah ini dengan menunjukkan ya, bukan dengan alasan nanti kalau sudah ditunjukkan selesai, nanti banyak lagi ya belum ditunjukkan aja sudah ngomong begitu ya kan. Sementara ada 2 orang yang sudah dipenjara Pak Jokowi, Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri sekarang di penjara Sragen, ya kan, miring-miring nggak apa-apa lah ya, apanya saya itu. KNC, Jokowi CNPD, apa itu artinya Pak? New York Police Department. Narcissistic personality disorder. Ya itu ahli psikologi ya kayak gitu. Kalau saya ahli apa lawak ini ya, nggak tinggi kali pun ilmu saya. Banyak yang jauh yang mengatakan saya pakar gadungan juga ilmunya pasti lebih jauh tinggi daripada saya, nggak apa-apa. Ya yang pasti saya kan tidak membodoh-bodohi kan. Artinya ya saya pakai ilmu saya yang cuma cetek seperti ini ya, dibandingkan mereka yang menganggap saya ahli gadungan ya nggak apa-apa. Yang pasti kan saya mau berbagi ya, kalian yang merasa pakar beneran, ya sudah bagi juga ilmumu, nggak ada alasan kan, gitu loh. Sekarang kan ya kita sempatkan siang hari bekerja yang lain, malam kita usahakan untuk berbagi untuk pemirsa, kan begitu ya. Jadi dari Parung, Mbah Malembang, Neneng Warniasi Malembang, semoga sehat dan sukses selalu ya. Jadi itulah ya, jadi yang merasa hebat apa ya nggak apa-apa, ilmu saya cuma sebegini, diketawai juga nggak apa-apa ya, it's okay. Yang merasa hebat itu ya kan masalah ya. Jadi bohir saya ya, ada yang mengatakan bahwa bohir saya itu ada pendana besar, enggak ya. Bohir saya ya netizen ya kan, bohir saya netizen yang menyupport ini semua, yang memberikan like, menonton, like, komentar, bahkan ada yang memberikan apa itu super thanks ya, kalian lah ya yang memberikan saya energi positif. Oh ada yang mendengarkan, oh ternyata bahwa apa yang saya apakan berguna ya kan, gitu ya. Kalau apa namanya yang merendah-rendahkan apalagi mengatakan saya gadungan ya nggak apa-apa, terima kasih, Anda orang hebat ya, Anda paling hebat sedunia, gitu aja sih ya. Jadi bohir saya adalah netizen yang menonton, memberikan like, memberikan komentar, memberikan, kadang ada juga yang memberikan saya super thanks gitu ya. Ya terima kasih banyak untuk semua dukungannya ya kan. Berarti saya tidak sendiri, Pak Rosuryo dan Bu Tifa juga tidak sendiri ya. Bagaimanapun ya apa rupanya kalau kita berdebat secara ilmiah untuk mencari kebenaran kan gitu aja ya, bantah juga dengan ilmiah, katakan otentik. 11.000 triliun palsu dengan metodemu, ya sudah gitu loh, nggak perlu Anda dituntut kan mengatakan 11.000 triliun asli dokumennya, ya nggak apa-apa ya, nggak perlu dipenjara orang mengatakan otentik meskipun misalnya dokumennya adalah palsu, kan begitu. Sama seperti saya ya, lakukan dengan cara ilmiah, itu baru yang mantap itu kan. Tapi kalau ngejelek-jelek kan capek saya melayani, lebih baik saya fokus karena saya juga menulis buku ya, ada proyek juga gitu loh, mendokumentasikan ini gitu, banyak kali pekerjaan. Jadi kalau yang kayak gitu malas saya apanya ya, habis-habisin waktu. Itu aja loh komentar saya ya. Nah kita lihat lagi coba ya, ini tadi
saya dengar dari Bu Tifa di RH Channel ya, Refli Harun, katanya kalau dokumen kedaulatan rakyat, koran itu, katanya itu harus berbahasa Jawa. Coba kalian dulu komentar dulu, ya. Nah, di sini dari koran kedaulatan rakyat terbit 8 halaman pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980, katanya ya. Coba kalian yang suka membaca ini, teman-teman yang membaca apa namanya kedaulatan rakyat ya sekarang maupun dulu, coba apakah benar dalam kurungnya itu harus bahasa Jawa? Katanya Bu Tifa dan sejumlah komentator saya baca, saya tonton juga KNC Channel, saya apa katanya itu dalam kurung itu 5 poso atau pasa ya, 5 PASA 1912. Tapi di sini yang ditampilkan oleh ya berarti kan kalau pasa sesuai dengan bahasa Jawa berarti kan ada 4 karakter ya, 4 huruf PASA. Sementara ya yang ditampilkan oleh Dirtipidum itu adalah 5 puasa 1912. Saya kira apa ya, rekan-rekan netizen yang rumahnya dekat di kantor kedaulatan rakyat ya, sekitar jalan apa itu ya kantornya ya, Jalan Solo ya kalau nggak salah ya, Jalan Solo dekat Ukrim kalau nggak salah itu, kalau nggak pindah ya, Jalan Solo itu kan ada kantornya kedaulatan rakyat. Coba kalian yang tinggal di sekitar Solo, di sekitar Jogja, di sekitar khususnya Jalan Solo, coba mampir ke mana namanya kantor kedaulatan rakyat itu untuk membuktikan apakah koran kedaulatan rakyat Jumat Kliwon 18 Juli 1980 itu tulisannya 5 pasa 1912 atau 5 puasa 1912 gitu. Oh, Jalan Mangkubumi ya? Oh, bukan di Jalan Solo. Kedaulatan rakyat itu, oh, Jalan Mangkubumi. Nah, kalau kalian ada kesempatan, coba kalian jalan. Saya yakin semua apa namanya edisi harian dari kedaulatan rakyat itu pasti disimpan di apa namanya museum atau di pustaka mereka. Yakin saya. Nah, KR Jalan Mangkubumi, utaranya, oh gitu ya. Utaranya Malioboro, oh gitu, utaranya Malioboro, oh gitu ya, di dekat Tugu itu berarti ya. Nah kalian yang ada di sekitar situ coba tanya-tanya, atau kalau bisa kontenkan, ya kan, bagaimana reaksi mereka. Kalau nggak mau mereka di syuting ininya, wajahnya, syuting aja kakinya. Kalau di Jepang begitu, atas nama privasi, apa namanya, untuk dokumentasi itu di televisi itu, ya NHK Jepang itu punggungnya kadang-kadang ikat pinggangnya, kadang-kadang tali sepatunya di syuting, ya kan? Coba kalian kontenkan benar-benar, terus apa namanya? Kita ingin tahu sih sebenarnya, apakah koran ini benar-benar ada as it is seperti apa adanya, ya? Kita ingin tahu gitu loh, ya. Aduh banyak sekali apa ya yang di hidden by my admin. Nah, di sini juga ada Fakultas Kehutanan ya, ditunjukkan juga. Tetapi benar juga tadi ya dikatakan Bu Tifa ya, Dr. Tifa di Refli Harun Channel, ini benar. Ini salah ketik ya. Kok bisa pengumuman mahasiswa ya nomor 8 ya itu bukan Andi Pramaria tetapi Anji Pramaria. Nah, bingung ini ya. Jadi kalau kita dapatkan ya edisi apa namanya, edisi koran kedaulatan rakyat, edisi 18 Juli 1980, ya kalau dari tulisannya saja 5, kalau yang kita dapati 5 pasa, bukan 5 puasa, ini udah jelas ini ya, abal-abal. Pasti isinya juga abal-abal juga gitu loh. Kalau saya ada di sekitar Jogja, pasti saya datangi itu. Ya, pasti saya datangi karena ini penting sekali. Ya. Kalau saya pasti saya datangi itu KR, ya minta tolong, kan gitu. Yunadi, Edi, hey Anda jangan menghasut. Buktikan aja nanti, jangan nyuruh-nyuruh. Kok begitu ya para ternak ini? Orang cari kebenaran kok. Memang kadang-kadang nggak enak dibaca, tapi kok begitu kalian sih? Ya, kau nggak bayar saya juga, saya nggak ada juga. Ya saya modelnya netizen gitu loh.
kadang memberikan saya super thanks, ya, like, komen. Kok ngapain Anda kalau nggak suka sama saya, ngapain nonton, ya kan? Saya dengan cara saya sendiri kok. Nah, di situ ya kita lihat ya urutan 8 itu salah ketik. Anji, A-N-D-J-I, Pramaria. Padahal harusnya Andi Pramaria. Nah, ini Anji M.U. Ini apa sih? Kolom setelah nomor-nomor itu apa ya? Saya nggak tahu, Fakultas Kehutanan. Y-U-S-A M-U. Oh, mungkin nama SMA-nya ya, mungkin ya. Di crop gitu loh oleh Dirtipidum. Jadi kita nggak tahu keterangan di sampingnya. Ya. Jadi ini perlu diverifikasi ya bagi kalian yang ada di sekitar Jalan Mangkubumi, kantor KR, ya sebaiknya usahakan datanglah ke sana, ya. Saya yakin setiap harian edisi hariannya itu pasti ada, itu gampang karena dari keterangan Dirtipidum itu, ya saya kurang puas ya mengenai koran ini diotentikasi dari penjaga perpustakaan, kan nggak cocok ya, harusnya kan apa namanya? Harusnya diverifikasi, diotentikasi dari korannya lah. Katanya, kami sudah UGM yang menerbitkan, UGM. Ini pada saat koran kok tidak konsisten omongannya. Harusnya kan dari KR-nya yang ini kok diverifikasi dengan kalimat atau pernyataan atau kesaksian dari penjaga perpustakaan. Aneh juga ya. Jadi nggak konsisten juga di situ. Saya lihat sih, ya Dirtipidumnya. Ya, jadi ini perlu tugas kita sebagai orang yang ingin mencari kebenaran, ya tugas kita lah untuk memverifikasi ini. Koran edisi Jumat Kliwon 18 Juli 1980. Netizen itu maha penting sekarang. Karena netizen ini bisa memverifikasi karena ada di mana-mana. Jadi kita bisa minta bantuan netizen. Ya. Kita bisa minta bantuan netizen untuk memverifikasi ini gitu. KNC juga saya lihat sudah mencari tahu ini gitu ya, bahkan mencari edisi Kedaulatan Rakyat edisi Jumat Kliwon 18 Juli 1980. Kenapa? Kalau ini tidak benar maka selesai semua kasus ini, selesai, runtuh semua ya, runtuh semua kasus ini kalau ini tidak benar gitu ya kan. Jadi kalau ini tidak benar, dari depannya aja sudah 5 puasa, ya itu pasti sudah tidak benar itu. Nggak usah dilihat pun kontennya, kalau di depan itu udah tertulis ya di depan kiri atas, ya itu udah ditulis Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 puasa 1912. Ya udah, tanpa memeriksa kontennya pun, ya sobekan dari halaman depan pun sudah tahu kita bahwa yang benar itu pasti yang itu ya 5 puasa kalau benar. Ya karena katanya Bu Tifa itu dan para komentator saya baca itu dan KNC ya itu 5 pasah, artinya berbahasa Jawa, konsisten dari dulu berbahasa Jawa, bukan puasa, pasa 1912. Jadi mohon kepada netizen ya yang dekat rumahnya dari sana kita periksa gitu. Kita perlu verifikasi semua pengakuan atau penjelasan dari Bareskrim. Itulah namanya pengakuan itu. Karena kan bagaimana kita disuruh percaya kan? Korannya pun nggak ada di depannya. Koran ini KR itu nggak ada di depan Dirtipidum itu. Terus berkas-berkas yang lainnya juga nggak ada. Bukan hanya ijazah Jokowi, semua berkas nggak ada. Gimana kita disuruh percaya yang ditampilkan di monitor? Kalau sudah bentuk digital ya bisa dimanipulasi dengan gampang. Jadi kita nggak bisa percaya begitu saja, ya. Itu satu, ya poinnya. Kalau bisa diverifikasi, minta tolong sama netizen yang ada di Jogja, ya atau sekitar Jogja, tolonglah, ya. Kita cari kebenaran bersama-sama, ya. Jadi supaya nanti ini dapat kebenaran sesungguhnya, gitu loh. Karena ada satu kejanggalan, katanya Bu Tifa dan rekan-rekan, termasuk KNC, bahwa Kedaulatan Rakyat konsisten menggunakan terminologi atau istilah berbahasa Jawa, ya, untuk mengatakan puasa itu pasa. Nah, ini 5 karakter jelas ya, P-U-A-S-A, jadi kelihatan. Ya, kalau kita zoom. Sementara kalau pasa kan 4 karakter saja, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini, ya
Ada 6 dokumen ya, di CNN bisa kalian lihat itu ya. Ada 6 dokumen ditampilkan Dirtipidum di sini ya. Ditampilkan Dirtipidum. Nah, pertanyaannya ya, ada secara bersamaan ya ditampilkan oleh Dirtipidum itu dari 6 dokumen hanya 4 dokumen yang kayak dimakan rayap ya, seperti mengalami degradasi kimiawi atau oksidasi gitu ya. Keempat lainnya mulai dari 3 atas sama kiri di baris kedua itu masih putih. Apakah itu fotokopi yang baru difotokopi gitu loh? Itu harusnya kan harus dijelaskan ya oleh Dirtipidum bahwa dari ke-6 dokumen ini atau sejumlah dokumen ini adalah dokumen fotokopi karena warnanya memang tampak putih gitu. Ya jelas ya, kalau kita lihat berbahan kertas yang dari kulit kayu atau serat kayu, maka usia 40 tahun kalau saya lihat ya di perpustakaan-perpustakaan itu, kalau sudah 40 justru dia menguning. Katanya sih ya, yang saya baca-baca itu ada mengandung kimiawi bernama lignin. Jadi lignin itulah yang membuat menguning begitu ya, dari apa namanya, serat kayu itu mengandung kimiawi ya, senyawa kimiawi bernama lignin. Nah, lignin itulah yang membuat kuning. Nah, pertanyaannya, kalau dokumen tersebut, ya, 6 yang ditampilkan ini, itu adalah berusia sama, sekitar 40 tahun, kenapa hanya 2 dokumen yang ada di situ, dari ke-6 itu yang ditampilkan bersamaan, itu berwarna kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan, ya. Nah, untuk membuktikannya ya gampang ya, kalau dia bilang, oh itu, apa namanya, ada difraksi atau apa namanya akibat pencahayaan. Tetapi kok akibat pencahayaan kok persis sekali di batas-batas dokumen 2 itu dia menguning. Harusnya kan kalau menyebar gitu ya akibat pencahayaan itu. Ini kan konsisten dia. Di 2 dokumen di kanan itu baris kedua ya. Baris kedua itu ya untuk baris kedua, kolom tengah dan kolom kanan itu persis dia di dalam kotak yang sudah di spidol atau apa itu ya. Ya, itu persis. Jadi tidak mengalami apa namanya, kalau apa namanya, akibat pencahayaan kan dia acak ya atau membentuk apa namanya, apa sih dalam image processing itu ya, apa ya, intensitasnya itu seperti kita membercak gitu ya. Jadi begitu, akibat pencahayaan bahkan ya terlihat acak, tetapi ini enggak. Yang 2 dokumen terakhir ini ya, dokumen keempat dan keenam, 5 dan 6 ini putih. Nah, kalau kita periksa ya, kalau yang pertama itu ya tanpa filter aja kita periksa ya, kita bisa periksa sebaran RGB-nya di sini. Nah kan putih, jadi baik kanal R, G, dan B mendekati nilai 255 ya, maka dia cenderung putih gitu ya. Nah, ini juga ya dokumen itu. Jadi takutnya kalau kita bilang putih nanti kan, oh nggak diperiksa, nggak ilmiah katanya kan. Nah kita periksa aja satu-satu ya. Jadi distribusi RGB-nya, red, green, blue-nya itu mengarah ke, tiga-tiganya itu mengarah ke ya sekitar 200 ke atas lah ya. Nah dokumen keempat juga begitu. Nah ini juga ya. Terus, nah yang kita periksa misalnya ini, dokumen kelima itu, yaitu seperti kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan ya. Jadi sebaran RGB-nya juga berbeda. Nah, ini dia ya. Intensitasnya juga bisa kita periksa gitu loh. Kalau memang dibilang, oh itu kan dari apa monitor, terus monitor direkam kan gitu kalau alasannya ya. Kenapa nggak ditampilkan di scan, dikasih sama apa? Sama wartawan. Terus ditampilkan di depan. Jadi kalau itu alasannya jadi suka-sukanya ya. Jadi kita kesannya nggak boleh menganalisa apapun gitu loh. Jangan dianalisa. Itu kan dari monitor. Bla bla. Yang ada cuma itu. Terus bagaimana kita mau menganalisanya? Apa kita terima-terima saja? Ya. Terus kalau kita periksa intensitasnya ya. Nah ini. Untuk yang putih itu intensitasnya ya lebih tinggi ya. Sebarannya itu tentu lebih tinggi dia karena dia lebih putih, maka RGB-nya itu ke arah 255 ya, 200-an gitu-gitu ya. Tetapi kalau yang kuning ini ya, yang agak ke coklat-coklatan, ke kuning-kuningan ya, tentu di bawah di bawah nilai dari yang putih itu ya. Terutama yang sangat coklat seperti ini ya, cukup coklat ini. Pasti nilainya di bawah
dari yang putih. Ya, ini sekitar 200 sebenarnya, tetapi kalau yang putih itu di atas itu. 218, 254 khususnya untuk kanal green dan blue gitu ya. Jadi nah kalau yang kecoklat-coklatan itu yang paling tampak itu nilai yang di bawah dari nilai 200-an apa tadi 250 untuk green dan blue. Jadi memang terlihat ya lebih mengarah atau lebih rendah ya, ini green dan blue-nya 178, 176, tapi kalau putih kali yaitu green dan blue-nya itu di atas 220, 252 gitu ya. Jadi itu memang bahwa kita menganalisanya bukan pakai mata. Kita periksa nilai-nilai intensitasnya ya. Jadi kalau dia lebih putih maka terutama tadi green dan blue-nya itu lebih kepada ya ke arah 250-an. 220, 200. Nah, kalau yang kecoklatan tentu di bawah itu ya, mepet 200 atau 200-an. Begitu caranya ya. Jadi begitu yang untuk menganalisa dalam computer vision ya. Aduh, kasar-kasar kali lah kalian ya, nggak apa-apa lah kalian hina-hina saya ya. Semoga berkat mendatangi pada kehidupan Anda. Ya, jadi itu dokumen yang kedua yang kita periksa ya. Terus selanjutnya itu ya, sampai saat ini kok nggak ada penjelasan dari Dirtipidum atau Bareskrim terkait dengan sarjana muda ya, pendaftaran registrasi sarjana muda dari Joko Widodo ya. Kita bingung ya, kok kesannya itu dibiarkan isu ini kayak apa ya, dokumen-dokumen yang putih tadi itu yang terkait dengan telah menyelesaikan pertanggungjawaban laporan nilai gitu. Itu putih sekali gitu, seperti tidak pernah mengalami oksidasi sama reaksi kimiawi ya. Gitu, reaksi oksidasi dan lain-lainnya. Bingung kita, kok putih kali nih gitu loh. Ya, dokumen nomor 17, 16, 18 itu yang menerangkan surat keterangan bla 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 itu kok sangat putih ya. Ini juga nomor 16 ya. 15 juga tampak. Nah, ini juga dokumen tentang ujian skripsi ya. Keterangan bebas pinjam itu sangat putih, sementara ada ini dokumen yang kayak banyak dimakan rayap ya. Seperti mengalami gradasi warna ya, degradasi secara kimiawi. Nah, itulah ya dokumen-dokumen yang menurut saya perlu klarifikasi, tapi ya begitulah ya negara ini. Aduh, pada saat apa juga kontennya juga nggak dijelaskan ya oleh Dirtipidum. Artinya konten dari yang dia bilang identik itu misalnya registrasi dan deregistrasi yang sarjana muda itu juga nggak dijelaskan. Jadi orang disuruh percaya segampang itu. Nggak susah kita percaya ya, susah. Karena ya apa hubungannya sarjana muda dengan sarjana? Kalau memang dia masuknya sarjana ya harusnya dilingkari sarjana, bukan sarjana muda. Dan itu pun nggak ditanyakan oleh wartawan yang sering berkunjung ke rumah Pak Jokowi ya kan, harusnya kan ditanyakan. Pak, di formulir registrasi dan registrasi Bapak itu yang ditampilkan Dirtipidum itu kok Bapak tulis SM, sarjana muda, dan Bapak lingkari sarjana muda. Bagaimana Bapak kok bisa sarjana dan menulis skripsi? Bisa dijelaskan dikit ya Pak? Harusnya kan begitu ya. Kenapa sih kalian itu, aduh parah, masih aja hinggap di apa saya. Ya. Oke, lanjut ya, saya malas. Akhirnya saya malas membaca komentar karena banyak yang kok kasar juga kasar ya, adalah menjelek-jelekkan saya, wajah saya kayak ganteng aja tuh. Terus kita lanjutkan ya. Mungkin untuk membuat distraksi ya supaya saya berhenti ya untuk apa live itu. Tujuannya itu ya. Dibayar gitu. Ya. Sebenarnya saya sudah membuat program-program lain ya dari dulu, tapi kita cicil aja. Kemarin sudah kita jelaskan juga white space pakai segmentasi, di blur dulu ya, di preprocessing dulu, baru pakai morphological
pakai adaptive threshold, baru morphological operations. Kalau sebelumnya pakai bitwise ya, ini pakai apa namanya, sama juga bitwise ya, tapi erode dan dilation, baru dianalisa. Nah, ini dia. Ya. Jadi begitu ya. Oke, yang kita analisa. Kok banyak orang ya kesannya mau melarang-larang saya. Memang kalian siapa sih melarang-larang saya menganalisa apapun? Bukannya ijazah bapak kalian yang saya analisa. Ya, ini ijazahnya presiden deh, ya, ijazahnya presiden. Gak usah kalian sakit hati seolah-olah ini ijazah bapak mama kalian. Bapak mama kalian nobody, sama seperti saya. Ya, kita jangan sok hebat. Yang kita analisa ini orangnya jauh lebih tinggi di atas kita. Orang yang pernah menjabat pejabat publik tertinggi 2 periode. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan kita-kita. Ya, ini orang spesial yang menorehkan sejarah Indonesia. Gitu. Jadi kalau dia itu nggak ada kepastiannya, sejarah Indonesia bagaimana besok ditulis untuk generasi-generasi muda, generasi masa depan. Kalau salah, bagaimana tanggung jawab kita? Tapi kalau saya, Anda, dan semua, nobody, nggak ditulis itu dalam sejarah Republik Indonesia. Yang ditulis Jokowi. Makanya, supaya penulisan sejarah itu penting, ya perlu kita sebagai pembayar pajak untuk memeriksanya. Karena dia adalah bagian dari sejarah Indonesia, not you, not me. Gitu, nggak penting kita. Ya. Kalau kalian marah ya nggak usah hindari di sini. I don't care. Kalian bilang pun 1000 kali, saya nggak peduli saya. Ya kan? Oke, jalankan. Ntar dulu tutup dulu. Oke, preprocessingnya cuma morphological operations ya. Kita buat yang dasar dulu, tapi DPI-nya sudah saya tambah dari yang file kemarin ya. DPI-nya sudah saya tambah sehingga bisa lebih precise kita ini analisa. Untuk lembar pengesahan skripsi Joko Widodo ya. Mana dia? Oh ini. Nah ini. Jadi kalau kemarin itu kita periksa satu-satu ya. Ini DPI-nya sudah saya tingkatkan supaya apa namanya lebih tajam. Tentu kalau DPI-nya kita tambah maka apa namanya? Maka jumlah pikselnya nambah ya. Terus di sini kita ingin menguji konsistensi kerapatan antar huruf dalam sebuah kata. Kalau kita kan kemarin hanya dicek one by one ya di dalam antar huruf itu. Nah, sekarang kita periksa dulu langsung ya dalam satu kata. Itu berapa aja jaraknya. Oke, dalam misalnya Yogyakarta ini. Nah, ini dia sebarannya ya. Detail jarak antar huruf. Nah, ini Y dengan O 29, O dengan G 24 piksel, G dengan Y 25, Y dengan A itu apa namanya 25 piksel, A dengan K 25 piksel, K dengan A 28, A dengan R 29 ya, R dengan T undetected ya. T dengan A itu 30, A dengan koma itu 20 piksel. Jadi cukup konsisten ya. Itulah ciri dari word processor ya. Jarak antar huruf itu konsisten gitu. Terus kalau kita deteksi fakultas misalnya. Nah, ini ya. Fakultas langsung ya saya dapatkan ya. F dengan A itu 28 piksel, A dengan K 24 piksel, K dengan U 27, U dengan S 19, L dengan T 17, T dengan A 31 piksel, A dengan S itu undetected. Terus fakultas kehutanan ya, coba kita nah, ini juga ya. Jadi jarak apanya konsisten sekali ya, karena sudah saya tambahkan DPI-nya daripada kemarin. Jadi inilah hasilnya. Sekitar 20-30 piksel saja antar huruf dalam sebuah kata. Jadi ini sangat konsisten sekali ya. Nanti kita praktikkan bagaimana kalau huruf dalam apa namanya yang katanya hand press atau letter press, kita lihat konsistensinya nanti. Ya, untuk besok aja lah kita hemat. Ya. Jadi kehutanan ini kita lihat K dengan E 29 piksel, E dengan H 23 piksel, H dengan U 26 piksel, U dengan T 20, T dengan A 22 piksel, A dengan N 24, N dengan A 25, A dengan N itu 25 piksel. Jadi sangat konsisten. Ya. Rentang hanya dalam 10 piksel itu ya. Sangat-sangat
konsisten. Inilah merupakan ciri dari word processor ya. Terus setelah itu gajah misalnya. Ini gajah. G dengan A31, A sama dengan D jaraknya 25, D dengan J 16 pixel, J dengan A23, A dengan H24 pixel. Terus Mada, itu juga ya sama. Untuk M itu undetected ya. D dengan A25 pixel, A dengan D itu 25 pixel. Coba D kan. D kan juga sama ya, 32, D dengan E dengan K 24 pixel, K dengan A 27, A dengan N itu 26 pixel. Jadi cukup konsisten ya. Untuk yang lain juga begitu. Coba yang script telah dipertahankan di depan Dewan Penguji, misalnya penguji ini dapat nggak? Nggak dapat ya, meskipun jaraknya P dengan E 26 pixel, E dengan N 24, N dengan G 25, G dengan U 24, U dengan J 17, J dengan I 16 pixel ya. Begitu ya, sebelum nanti kita analisa tekstur ya, tekstur dari setiap kata, setiap kalimat ya, baik secara horizontal maupun vertikal, itu kita analisa ya. Jadi terus pertanyaan kita selanjutnya adalah ya, kita hapus apa dulu ya. Nah, pertanyaan kita berikutnya adalah, jadi begini, di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan teman-temannya yang kosong itu ya, Sigit Hardwinata, Lembah Edianto, terus Edi Trianto, yang kosong-kosong itu nggak ada yang itu punya apa semua ya? Punya watermark semua kuning gitu dan sangat modern ya. Begitu ya. Ini sangat modern kali ya kan? Gitu. Yang ini. Ini semua yang kosong-kosong ini punya watermark gitu ya kan? Logo UGM kuning ya kan? Nah, kapankah lembar pengesahan skripsi di UGM itu punya logo kuning? Itu juga menjadi pertanyaan. Dan ini kenapa kosong semua ini? Ya, Edi Trianto, Sigit Hardwinarto, Sri Dominingsi, terus Lembah Edianto, Kehutanan UGM, ya. Terus Joko Widodo juga ya, yang sudah sangat modern, ya, tata letaknya maupun fontnya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk nama Budi Darmito, itu benar-benar kosong, nggak ada watermark. Tidak ada logo kuning UGM, ya, di tengah, ya, sebagai watermark. Dan teknologinya juga masih mesin cetak manual, mesin ketik, padahal lulusnya Oktober 1985 juga. Ini dia. Jadi tidak ada apanya, ya, tidak ada watermark-nya, padahal lulus tahun 1985 juga. Ini kan harusnya, makanya ini akan kita jadikan bukti ya, untuk melapor ke Pengadilan Perdata dan Bareskrim. Jadi sekali dua gitu ya. Nah ini nggak ada, kosong melompong ya, kertas saja begitu, dan jenis kertasnya juga ya kertas dulu, agak kasar ya kelihatan dari teksturnya di sini. Sementara kertasnya Joko Widodo sudah sangat modern ya, dan ada watermark kuning gitu loh. Karena di UII pun kosong begitu, nggak ada watermark kuning untuk logo itu ya. Coba saya lihat ya, di samping Budi Darmito ini ya, Fakultas Kehutanan UGM 1985 yang kosong dan mesin ketik, sama juga dengan yang ada di lulusan. Kalau 94 ada ya. Kalau 93 sudah ada watermark-nya ya, untuk UGM juga tahun 93 sudah ada. Nah, tahun 85 ada gitu ya kan. Padahal di tempat lain itu nggak ada. Bentar. Ini.
Untuk yang nah ini kosong dia, nggak ada. Untuk UI tahun 1988 ya, kosong. Tahun 88 pun UI belum punya logo ya. Nah ini, atas nama Syahrizal skripsi ya 1988. Itu ya kosong tanpa logo, ya telanjang begitu saja, mesin ketik ya. Sama seperti punyanya Budi Darmito tahun 85 di Fakultas Kehutanan UGM, ya kosong dan mesin ketik tanpa logo watermark kuning ini gitu loh. Yang ada ya teman-temannya Jokowi yang kosong itu tanpa tanda tangan apapun dan tanpa tanda tangan apapun gitu loh, teman-temannya Joko Widodo ini. Dan itu punya watermark logo kuning, logo GM. Tapi tentu pertanyaannya adalah kenapa kosong semua, kan begitu kan? Itu pertanyaannya, dan itu nggak bisa dijawab sampai sekarang. Kemarin pun saya tanya juga ya, di UGM juga waktu bertemu itu, yang nggak ada. Lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji pun nggak ada di skripsi Joko Widodo. Tapi ya itulah, sebaiknya Pak Jokowi coba bersuara ya, jelaskan kepada rakyatmu yang sudah Anda pimpin 2 periode 10 tahun ya kan, proses akademik Anda yang masuknya sarjana muda kok bisa skripsinya modern, terus bagaimana ijazahnya, langsung tunjukkan begini, inilah untuk rakyatku yang pernah saya pimpin 2 periode, kan begitu harusnya ya. Ya kalau nggak mau ya itu opsional sih ya. Kita bisa melihat kualitas kepribadiannya kalau begitu. Ya berarti kita selama 2 periode itu dipimpin dengan mentalitas yang menurut saya kurang layak untuk diikuti ya, diteladani. Masa berani jadi presiden 2 periode, ijazah aja privasi sih, hak asasi manusia. Dan modal fotokopi untuk memenjarakan Bambang Tri dan Gus Dur kan 3 kali sih gitu ya. Kalau gitu lepaskanlah Pak Jokowi ya. Bambang Tri itu bantu minta apa sama Pak Prabowo Subianto, gimana ini sebenarnya ijazah saya, atau sebenarnya ijazah saya tak ada, gitu aja kan. Kasihan Bambang Tri sekarang masih di penjara ya, kasihan. Hanya karena ijazah Anda ada atau tidak ada ya hanya Tuhan dan Anda yang tahu, dan segelintir pengacara. Oke pemirsa ya, sampai jumpa besok. Saya akan praktekkan program-program lainnya untuk menganalisa khususnya lembar pengesahan skripsi, dan tentang teknik-teknik untuk menganalisa keidentikan itu juga banyak ya caranya, yang lokal untuk mendeteksi overlapping, atau bahkan yang bersentuhan aja pun bisa pakai local binary patterns, bisa pakai yang lebih kompleks AI dan lainnya. Tapi kalau saya AI memang cepat hasilnya, tapi saya kurang tertantang gitu ya. Kurang tertantang gitu ya, karena udah ada modelnya gitu kan, terus dikasih masukan, pre-processing dikit, langsung hasilnya. Tapi kalau ini ada logika-logika dikit gitu loh ya, untuk membuat mendeteksi itu. Oke, sampai jumpa. Kalian apa komentar, coba saya baca. Yang positif aja lah ya, yang negatif ya gimana lah ya, nggak ada hak kalian untuk melarang-larang saya. Memang siapa kalian ya? Orang tua saya saja pun yang memberi makan, memberi saya sekolah, nggak berani larang-larang saya mana yang saya boleh analisa atau enggak ya, apalagi kalian nobody ya yang melarang-larang saya ngapain ya. Oke, Udin, sehat selalu saudaraku Bang Rismon yang selalu berjuang dengan kebenaran. Oke Bang Udin ya. Aduh, ini udah buzzer lagi nih. Mau saya baca baris berikutnya, wadah, udah buzzer, bicara borgol lah, penjara lah. Negara apa kita ini kalau otaknya seperti otak kalian ya. Andini Septiani, bongkar Raja 4 dan ijazah palsu Mulyono, semua dalangnya semuanya. Iya Raja 4 itu ya. Aduh, sedih deh, sedih kali kalau melihat hutan alam itu dihabisi ya. Yang
yang ngasih SK untuk menggundul itu siapa? Katanya Bahlil, katanya sebelum dia jadi menteri si Bahlil itu. Ya, sebelum Bahlil menjadi menteri kan siapa itu jadi menterinya? Tetap aja presidennya Joko Widodo ya. Terus katanya saya baca-baca dan tonton katanya terseret nama Jokowi dan Iriana. Ada Mahakam apanya itu? Kapalnya itu atau nama perusahaan? Jokowi Mahakam atau Iriana, siapa nama istrinya? Iriana loh. Iriana Mahakam. Pokoknya saya belum apa sih, cuma dengar-dengar aja ya di YouTube. Ya, nama kapal. Oh iya, Perlindungan Dongoran. Iya, nama kapal. Kok ada nama kapal Jokowi dan Iriana? Mengangkut itu ya, apa itu? Nikel atau apanya yang ditambang di sana. Harusnya orang kalau benar lulus fakultas kehutanan itu sayang sama hutan. Pasti itu, ya. Kalau dia benar-benar lulus fakultas kehutanan, pasti dia bilang, jangan sentuh hutan itu. Apalagi kau gundul untuk tambang. Jangan. Hutan itu bisa menghasilkan duit, bisa menghidupi kita. Minimum penduduk sekitar, kan begitu. Tapi kalau orang yang mengaku lulusan, ada seseorang mengaku lulusan fakultas kehutanan, tapi nggak sayang sama hutan, malah jadi tambang, itu pertanyaan. Apalagi menyebutkan jurusannya pun salah. Jurusan teknologi kayu. Kan makin nggak jelas. Tambah lagi dosen pembimbing skripsi Pak Kasmujo yang diakuinya 2017 sekarang sudah nggak mau lagi mengakui. Aduh ya, Pak. Nama dosen pembimbing skripsi pun nggak tahu. Gimana lah kita bisa percaya pernah kuliah sarjana di UGM ya. Jadi ya itu harus diusut semua itu. Apakah benar-benar terlibat apa? Jadi apakah terlibat dalam apa itu tambang-tambang itu? Ya Pak Prabowo walaupun teman atau apa ya harus diusut Pak. Nggak boleh lah keluarga Jokowi nggak boleh diusut kayak gitu. Enak kali. Ya itu kan hutannya rakyat Papua. Gitu loh. Harusnya tetap diusut Pak. Walaupun dia keluarga Jokowi ya harus diusut. Terutama keluarga Jokowi harusnya. Karena apa? Ya karena dia presiden 2 periode. Harusnya moralitasnya, integritas moralnya ya harus 10 kali lipat daripada kita warga biasa. Tapi kalau cuma jago bohong bisa jadi presiden, nanti orang berlomba-lomba jadi pembohong, penipu. Ya, untuk menjadi presiden, ya kacau lah Indonesia ini. Ya. Kita akan membutuhkan presiden yang moralitasnya ya pastilah jauh di atas kita. Makanya kita nggak mengajukan presiden kan. Karena kita merasa nggak layak. Gitu loh. Hanya orang yang layak aja lah yang jadi presiden. Nah tentu harus yang baiklah. Jangan penipu. Udah tahu penipu dirinya, masa mencalonkan diri jadi presiden? Kan nggak baik gitu. Ya. Semoga ini diusut. Ya. Siapapun yang terlibat, apa benar itu Iriana Mahakam atau apa itu adalah istrinya presiden dulu? Apakah Jokowi? Jangan-jangan bisa jadi ya kan? Namanya aja Jokowi, ternyata ada Jokowi lain misalnya di Medan atau di Siantar. Ternyata bukan Jokowi dari orang Solo, tapi orang Siantar bisa jadi. Iriana pun bisa jadi, misalnya orang dulu Seribu atau Lagu Boti, ya kan bisa jadi. Jadi perlu diperiksa itu. Ya semoga hutan itu terlestari karena hutan ini adalah masa depan kita. Ya, bagi mereka yang tidak sayang hutan, itulah manusia paling busuk saya lihat di dunia ini. Apalagi kalian-kalian yang lulus fakultas kehutanan, kalau benar ya harusnya lebih sayang sama hutan daripada kami. Ya, sayangi hutan. Karena itu sumber air kita. Ya, bayangkan dulu waktu saya kuliah di UGM, ya kos di Pogung Kidul, ya airnya dulu waktu apa masih segar, masih banyak hijau-hijau di lereng Merapi, ya di Merapi itu, ya kan airnya juga sejuk. Kita ke Kaliurang juga dingin, tapi terakhir saya ke sana sudah gundul ya, sudah perumahan lah, apa kafe, restoran lah segala macam. Sudah habis hijaunya, jadi panas. Ya itulah dampaknya. Harusnya ada kebijakan untuk itu ya, tapi nggak tahu lah. Ya itulah yang saya rasakan. Ya, nggak tahu kalian warga Jogja rasakan atau enggak. Ya kalau saya rasakan karena saya bisa membandingkan dulu waktu tahun 94 saya datang, Jogja masih dingin. Terus kalau kita ke Kaliurang itu naik sepeda, ya enak kali dingin. Ya, nggak banyak restoran atau apa gedung-gedung. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.